Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, servis pemula Acakadut. Kabar sobat semuanya, mudah-mudahan sobat semuanya baik-baik saja dan sehat walafiat. Di sini saya kedatangan user membawa HP Xiaomi Note 5A. Note 5A ini serinya MDT6, tidak terlihat oleh video, mohon maaf dikarenakan kamera kurang bagus. Ini matot ya, Xiaomi ini matot dan nyala LED-nya saja ketika kita cas. Nah ini lah kurang terlihat. Coba kita matikan dulu lampunya. Nah itu terlihat sedikit ya, itu ada LED-nya saja terlihat sedikit. Untuk Xiaomi itu sering terjadi kasus seperti ini. Biasanya Redmi 5A dan Note 5A itu sering kasusnya mati, tapi ketika dicas cuma nyala LED-nya saja. Tapi biasanya ditekan on off juga nyala LED-nya. Tapi untuk Xiaomi Note 5 ini cuma ketika dicas ya nyala LED-nya. Tuh lihat LED-nya nyala. Itu LED-nya nyala ya. Kita tekan on off, tidak mau nyala, tidak respon, tidak ada LED juga ya. Biasanya kalau 5A seringnya itu kita tekan on off, nyala LED-nya, dan dicas nyala LED-nya. Ini cuma kita cas saja nyala LED-nya. Dan saya pernah menangani kasus seperti ini waktu bulan lalu ya. Ketika kita cas cuma nyala LED-nya saja. Waktu itu ada di CPU penyakitnya, kita ganti CPU-nya dan alhamdulillah hidup. Dan ini kita buka saja handphonenya untuk melihat kondisi bagian area mesinnya apakah masih segel atau sudah pernah servis ya. Untuk sobat pemula bisa lihat di sini bagi acara pengangkatan CPU. Nah, di sini kalengnya pun sudah tidak ada ya. Nah itu segelnya pun sudah berpindah ada di atas. Kemungkinan ini sudah pernah dibongkar ya. Mungkin juga pernah diservis juga ya, bukan hanya dibongkar tapi pernah diservis. Kita buka saja dulu baut-bautnya untuk melihat di belakangnya, di bagian CPU-nya. Untuk sobat pemula seperti saya, lihatlah cara pengangkatan IC CPU dan pemasangan. Dan lumayanlah ini membutuhkan waktu lama karena saya masih pemula, harus ekstra hati-hati dan lebih teliti. Jadi prosesnya lumayan lama, durasi videonya pun lumayan lama. Nah ini bagian CPU-nya sudah tidak ada kalengnya dan sudah dicopot pula ya itunya kalengnya. Dan di bagian MMC dan CPU itu sudah banyak plug yang menempel ya bekasnya. Kemungkinan ini CPU-nya pernah dipanasin atau juga pernah dicopot, mungkin ya pernah diangkat dan ditempel lagi tapi tidak ada hasil. Itu mungkin
karena cuman terlihat di sini banyak fluk ya, berarti kemungkinan sudah pernah dibawa ke tukang servis dan sudah pernah dipanaskan atau diangkat ya. Berarti untuk di sini saya akan langsung menuju ke bagian CPU-nya saja. Kebetulan saya punya CPU dari cabutan Note 5A juga ya. Yang Note 5A-nya itu mati IC powernya ya. Bangkai, udah bangkai, dari bangkainya saya copot. Nah, sebelum kita ke IC CPU, jadi harus teliti dulu bagian kamera atau yang mudah meleleh yang lainnya harus kita copot, yang bisa dicopot. Jadi yang tidak bisa dicopot kita harus tutup dengan kaleng atau aluminium foil untuk menutup yang mudah meleleh agar nantinya tidak meleleh. Dan di sini saya menggunakan aluminium foil untuk menutup di area MMC nya, agar MMC itu tidak kena panasnya blower, tidak terlalu menyengat ke bagian MMC. Saya tutup pakai aluminium foil agar MMC nya tetap hidup ya. Biasanya kalau yang sering saya alami itu kalau sudah kena panas yang tadinya tujuannya ke CPU, akhirnya MMC pun ikut mati. Dan hati-hati pengangkatan di bagian CPU, kadang MMC ikut tergoyang ya sebelum kita angkat. Nah ini proses sudah berjalan dan saya akan angkat bagian CPU nya. Di sini pengangkatan CPU lumayan agak kesulitan saya pengangkatnya karena prinsip saya panjang sebelah. Tapi ini panas, belum lama dipanasin tapi sudah bisa digoyang ya CPU nya. Kemungkinan CPU ini berarti pernah diangkat karena dipanasin sedikit, nggak lama manasin sudah bisa digoyang. Biasanya kalau CPU belum pernah diangkat itu lumayan keras ya, manasinya agak lama. Saya dikit, ini sudah dicopot, tunggu agar panasnya hilang dulu. Proses pengangkatan CPU itu harus hati-hati. Yang dulu saya pernah alamin, kadang saya pas pengangkatan CPU sering kena kapasitor atau resistor yang kedorong oleh CPU atau terkena prinsip. Yang sering terjadi itu kadang pas pengangkatan IC power, yang harus ekstra hati-hati karena dilingkungi oleh bagian anak-anaknya kecil-kecil itu kadang mudah tergoyang ya, mudah tersenggol. CPU pun sama, harus hati-hati pengangkatannya. Nah ini CPU nya, ini kaki-kakinya ini sudah rapi, berarti ini kemungkinan besar CPU ini pernah diangkat ya dan dipasang kembali tapi tidak membuahkan hasil. Karena kan sini fin-finnya itu rapi. Biasanya kalau yang belum pernah diangkat itu berserakan ya, untuk timah-timahnya itu sisanya itu pada nyambung, tapi ini rapi. Di sini saya akan tambahkan timah cair dan akan dirapihkan dengan sordel ya nantinya. Nah, kita olesin dulu timah cairnya, kita ratakan dulu biar mudah nanti pas penyordelannya. Biasanya saya seperti ini, kalau dikasih timah cair itu diratakan, tidak digumplukkan dan sordel yang ngacak-ngacak. Saya rapihkan dan terus saya langsung panaskan. Nah seperti ini saya rapihkan dengan sordel. Kalau sudah ditambah timah cair, kita rapihkan dengan sordel agar fin-finnya itu lebih baik ya.
Walaupun sudah rapih, kita tambahkan saja timah cair kalau ada, dan kita rapihkan lagi agar ketika nanti pemasangan CPU mudah merekat dan membuahkan hasil yang baik. Yang penting kita harus ekstra hati-hati ketika pencopotan agar fin-fin yang ada di bagian CPU-nya itu tidak copot ya, tidak lepas. Karena kalau bagi saya pemula begini, ketika fin ada yang copot udah kebingungan apakah masih fungsi atau tidak. Pas ketika pasang ya akhirnya tidak fungsi karena ada fin yang copot, entah itu satu atau dua. Karena itu sobat semuanya yang pemula sama seperti saya, jadi untuk pengerjaan IC CPU harus hati-hati, entah itu CPU atau yang lainnya. Untuk khususnya untuk bagian IC itu harus ekstra hati-hati ketika pengangkatan ya, agar fin-finnya itu tidak ikut terangkat. Dan setelah diangkat kita harus hati-hati juga ketika penyordelan pembersihannya, kadang sering nyambung ya, dan ketika nyambung kita mau pisahkan lagi biar tidak nyambung kadang susahnya karena tidak tahu triknya, karena masih pemula. Itu yang sering saya alamin. Nah ini sudah saya bersihkan dan pin-pinnya sudah saya rapihkan. Nah itu sudah terlihat ya, terlihatnya cuman kurang jelas ya karena di sini saya memakai handphone biasa aja ya, dan kameranya tidak begitu jos lah, tidak begitu wow. Dan merekamnya pun saya sendiri ya. Ini juga saya masih belajar merekam dan belajar nyervis pula. Dan untuk para master, para guru, mohon bimbingannya agar saya bisa mendapatkan ilmu yang lainnya. Dan untuk pemula, para sobat pemula yang sama seperti saya, lihatlah dan tonton cara pencopotan IC CPU. Nah ini CPU nya sudah saya siapin yang tadi dari copotan Note 5 juga ya, dan sudah saya cetak ulang, tinggal kita pasang saja nantinya. Sebelum kita pasang kita cari arahnya dulu, cari titiknya dulu agar tidak salah pemasangannya dan kaki-kakinya itu tidak menyalahi ya. Sebelum kita pasang kita kasih vlog dulu agar pas dipasang CPU mudah merekat dan mudah dipasangnya ya. Kita cari titiknya dulu tuh agar pas sama titiknya, karena setiap IC itu ada garis yang untuk batasan IC nya. Kita cari arahnya, kita pasin dulu agar kakinya itu tidak menyalahi tempatnya ya, kalau kita sudah ada ngepas sama titiknya. Biasanya setiap IC itu di samping itu ada tandanya ya, kuning, untuk pembatasan IC-nya. Di sini saya untuk pemasangan memakai blower quick, panasnya itu 4,5, anginnya 2. Ini saya memakai blower quick manual ya, bukan yang otomatis, jadi kadang error. Jadi pengennya gede aja itunya, apinya, panasnya pengen gede aja. Di sini saya memakai apinya itu 45 dan anginnya 2. Nah ini proses pemasangan sudah berjalan ya. Nah setelah merekat begini kan, ini sudah nempel, tapi nanti kita akan panaskan lagi
dan kita tambah plug dulu ya. Sebelum kita panasin lagi, kita kasih plug dulu di CPU nya agar mudah merekat. Nah, ini setelah kita kasih plug, kita panaskan lagi sambil kita tekan-tekan area CPU nya, dan jangan terlalu menekan untuk pemasangannya. Jika terlalu menekan, kadang kaki-kakinya itu akan nempel ya, akan ngadu ya, timahnya itu ngadu dan akhirnya tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya kadang kita copot lagi, kita pasang lagi, kita copot lagi, pasang lagi, dan akhirnya rusak di CPU nya, mati karena terlalu panas. Jadi untuk penekanan itu pemasangannya harus hati-hati. Kita tekan pelan-pelan saja, kita kira-kira. Yang penting udah ada firasat bagus untuk IC CPU, keyakinan ini udah nempel semua rapi. Udah, kita diamkan dulu. Ini video saya laju cepat, agak cepat ya, karena kalau tidak dicepatkan videonya lumayan memakan durasi yang panjang. Kita diamkan dulu agar tidak panas. Videonya saya percepat, dan jika tidak saya percepat ini lumayan memakan waktu panjang ya. Mungkin yang nonton pun akan terlihat bosan jika video-video servis terlalu panjang. Nah, ini mesinnya sudah dingin ya, dan untuk kamera dan yang lainnya nanti saja kita pasang ya. Kita tes dulu apakah ini akan bisa hidup atau sebaliknya masih mati dan cuma nyala LED-nya saja. Karena yang saya pasang ini CPU nya cabutan ya, tidak tahu masih berfungsi atau tidak. Mudah-mudahan sih masih berfungsi dengan baik, dan pemasangannya pun mudah-mudahan bagus juga ya, nempel dengan baik kaki-kakinya sehingga akan membuahkan hasil. Oke, langsung saja kita hidupin. Nah, alhamdulillah handphonenya sudah menyala, ada logo Mi-nya. Apakah akan ini udah ada Android juga, mudah-mudahan bisa langsung ke menu tanpa harus ada hardware yang harus dicari lagi penyakitnya ya. Mudah-mudahan ini langsung hidup. Walah, handphonenya mati. Tidak mau hidup. Mungkin habis baterai atau entah handphonenya mati ya, tidak kuat ngangkat. Kita cek dulu, coba pakai colokan di cas. Apakah baterainya kosong? Oh, benar sekali, emang baterainya kosong, pantas saja tidak kuat ngangkat ya. Coba kita hidupkan lagi dengan sambil dicas. Mudah-mudahan kita paksa hidupin saja. Walaupun baterai kosong, kita sambil cas. Kalau handphone sudah normal, mudah-mudahan langsung angkat ke menu ya. Kita tunggu saja sampai apakah sampai bisa ngangkat ke menu atau mati lagi seperti tadi. Kita tunggu saja. Ini video sudah laju cepat. Nah, alhamdulillah sini sudah nampil ke menu. Nah,
Ini sudah normal, mungkin mudah-mudahan sudah normal. Nah, ini foto-fotonya pun masih ada ya. Nah, alhamdulillah mantap. Oke, sekian, terima kasih untuk